alaihi salam karena sudah selalu merasa nikmat mendengar kalamullah. Karena sebagaimana kita ketahui kan, Nabi Musa digelar sebagai kalimullah, satu-satunya seorang nabi dan rasul yang bisa langsung berbincang, berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Karena sudah sering mendengar betapa indah daripada suara Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Nabi Musa ingin minta yang lebih dari itu. Nabi Musa ingin yang lebih hebat dari itu, sehingga di dalam Al-Quran kita sudah sering membaca dan mendengar apa kata Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa memandang zat-Mu. Nabi Musa minta, Nabi Musa doa, Nabi Musa berharap. Tapi apa dijawab oleh Allah? Qala lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Selagi engkau masih di dunia, engkau tidak mampu, kau tidak kuberi, kau tidak kuizinkan. Qala lan tarani. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memintanya, beliau tidak berdoa, beliau tidak berharap, tapi Nabilah yang diminta oleh Allah. Tapi Nabilah yang diundang. Bahkan ketika sudah diundang sekalipun hadirin, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, lihat bagaimana Allah memperlakukan kekasih teragungnya Nabi Muhammad tidak sama dengan para nabi dan rasul yang lain. Nabi Musa ketika ingin masuk ke lembah Al-Wadil Muqaddas Tuwa, ingin berbincang dengan Allah, apa kata Allah? Ikhlan alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, sandalmu lepas, karena engkau ingin masuk ke lembah yang suci dan engkau ingin berbincang denganku, lepas sandalmu. Tapi lihat bagaimana Allah perlakukan Habibuna wa Maulana Muhammad. Bagaimana Allah muliakan Habibuna wa Maulana Muhammad. Bagaimana Allah angkat derajat Nabi kita Muhammad. Beliau menembus seluruh lapisan langit hingga beliau berjumpa dengan Allah, sandalnya tetap menempel dengan kaki suci mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya apa ujar Imam Yusuf An-Nabhani, pengarang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau katakan apa? Ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta dhilalih. Lada turi nudiya Musa ikhla' wa Ahmadun lam yu'zan 'ala al-arshi bi khal'i ni'alih. Apa kata Imam Yusuf An-Nabhani? Di seluruh penjuru alam terdapat sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh alam semesta ini hadirin, lebih mulia sandal Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan sandal Nabi Muhammad. Karena apa? Ikut nempel dengan Rasulullah di saat berjumpa memandang zatnya Allah. Ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin ala, di atas seluruh penjuru alam dunia dan semesta berada sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua apa dari ciptaan berada di bawah naungan sandal Rasulullah. Lada tur, ketika Nabi Musa ingin berbincang, disuruh oleh Allah untuk lepaskan sandal. Tapi lihat bagaimana Habibuna wa Maulana Muhammad tidak diperintah untuk melepas sandal, tidak diperintah untuk melepas sandal yang menempel kakinya. Dibiarkan Allah sampai menembus segala lapisan yang ada hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin, sandal sesuatu yang terkadang kita anggap biasa,
itu menjadi sangat mulia karena terhubung dengan manusia termulia Habibuna wa Maulana Muhammad. Bahkan kita sering melihat banyak kopiah sekarang di atasnya ada sandal Rasulullah, diagungkan, dimuliakan karena apa? Ini sandal yang ikut berjumpa dengan Nabi untuk melihat Allah. Sandal yang begitu hebat, sandal yang begitu mulia karena apa? Menyentuh, berhubungan, bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah ada satu kisah, Sayyidina Anas bin Malik waktu itu beliau sedang duduk dengan para murid-muridnya hadirin. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, duduk di hadapan bongkahan api unggun. Tiba-tiba Sayyidina Anas bin Malik ini mengeluarkan satu sapu tangan. Beliau lap keringat beliau. Kemudian beliau suruh salah satu muridnya, kata beliau, tolong lemparkan sapu tangan saya ke dalam api unggun. Saya ingin bersihkan kotorannya dengan api. Ujar nang murid-murid sidin, wahai imam, wahai sahabat Rasulullah, kain kau biarkan menyentuh api, terbakar, akan hancur, akan hangus. Kata imam, kata sahabat Sayyidina Anas bin Malik, sudah biarkan, lempar saja, masukkan ke dalam api unggun, dimasukkan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tungguin dulu. Setelah beberapa menit, kata beliau, tolong keluarkan. Ketika dikeluarkan, hadirin, apa yang terjadi? Itu kain sapu tangan utuh, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan ketika diperhatikan, yang terbakar adalah kotorannya. Maka orang-orang serentak bingung, takjub, heran. Kata mereka, wahai sahabat Rasulullah, bukankah api akan membakar kain? Bukankah api akan menghanguskan kain? Bukankah api akan menghancurkan kain? Lantas kenapa kain ini tidak terbakar, wahai sahabat Nabi Muhammad? Apa kata beliau? Ini dahulu adalah kain yang pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Ini dahulu sapu tangannya Rasulullah, yang selalu mengelap keringat Rasulullah, yang selalu menyentuh kulit Nabi mulia Muhammad SAW. Maka api tidak akan berani menyentuh sesuatu yang pernah disentuh Nabi Muhammad SAW. Kain dia, api tidak berani membakar, tidak berani menghancurkannya karena apa? Pernah disentuh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu pula pian yang hadir berataan di sini. Mun betul-betul di dalam hati kita ada mahabbatun Nabi, ada di dalam hati kita rindu kepada Nabi, ada di dalam hati kita penghormatan dengan Nabi. Hayyun fi qulubina Rasulullah, hidup di dalam hati kita Nabi Muhammad. Maka ketahuilah telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, nanti ketika di padang mahsyar, ketika ada seorang mukmin, seorang yang beriman akan melintas di atas sirat, dia baru meletakkan kakinya, maka berteriaklah api neraka jahanam. Ibadallah, apa kata api neraka jahanam? Ya mukmin, wahai orang yang beriman, lekas engkau lewati titian sirat, lekas susul Nabi Muhammad. Ujar orang beriman ini, kenapa? Biasanya neraka jahanam ini paling senang untuk menjatuhkan orang-orang yang melintasi sirat agar masuk ke dalam api neraka jahanam. Tapi kenapa ajar orang beriman, kau suruh aku percepat langkahku, kau suruh aku untuk cepat menyusul Nabiku, ada apa? Kata neraka jahanam, apa hadirin? Sesungguhnya cahaya di dalam hatimu, wahai orang mukmin, telah membakar dan menyakitiku. Aku tak mampu berhadapan dengan cahaya yang ada di dalam hatimu. Karena apa? Hatimu bercahaya dengan cahaya cinta kepada Habibuna Muhammad. Hatimu bercahaya dengan cahaya rindu kepada Habibuna Muhammad.